Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Nah, hari ini saya mau bikin congyobing lagi, video yang kedua dengan congyobing dan cara yang sama. Nah, karena kemarin itu banyak yang tanya kenapa sih nggak ada tulisannya, kenapa sih nggak ada resepnya, kenapa sih nggak ada suaranya gitu loh. Jadi video ini tuh sebelumnya tuh musiknya kan kena hak cipta, jadi saya tuh ganti musik gitu, dan ternyata suara saya tuh ikut hilang gitu. Nah, jadi saya mau bikin lagi supaya lebih jelas lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan daun bawang, saya potong-potong seperti ini, potong-potong lebih kecil lagi juga boleh. Nah, setelah itu kita sisihkan. Kemudian sekarang bikin adonan. Nah, tambahkan tepung terigu protein sedang 500 gram. Protein sedang ya teman-teman. Garam setengah sendok teh. Penyedap 1 sendok teh, atau bisa ditambahkan, ini saya tambahkan karena kurang asin ya teman-teman. Kemudian tambahkan air panas 160 ml. Kenapa saya menggunakan air panas? Supaya adonannya itu lembut ya, supaya lembut dan tidak keras. Nah, dituangnya tuh sedikit-sedikit aja, terus dikorehnya itu pakai centong, jangan pakai tangan, kok tangannya kesentet. Nah, seperti ini, pakai centong aja ya, supaya tangannya tuh tidak kena air panas. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan 2 butir telur. Setelah telur masuk, di itu lagi pakai centong lagi. Pakai centong apa pakai sumpit boleh ya. Nah, setelah ditambahkan telur 2 ternyata agak lembek ya teman-teman, supaya tidak lengket kita tambahkan tepung lagi sedikit. Dipegang teksturnya gitu, kalau lembek banget kita tambahkan tepung. Nah, setelah itu tambahkan daun bawang secukupnya. Jadi satu baskom tadi saya nggak dimasukin semua ya teman-teman, secukupnya aja. Nah, terus kemudian kita uleni pakai tangan. Ini teksturnya masih agak anget ya teman-teman. Kalau masih panas boleh ditungguin sampai dingin, agak dingin gitu. Nah, kemudian ini tangan saya udah bersih ya, udah cuci tangan, udah bersih. Diuleni sampai tercampur rata. Jadi nggak usah sampai kalis gitu teman-teman. Yang penting tercampur rata seperti ini ya. Tuh lihat, lembut banget, lembut banget ini adonannya ya. Nah, setelah itu ditutup kurang lebih 20 menit. Nah, setelah itu kita simpan dulu. Di sini saya siapkan minyak goreng, kuas minyak sama scraper. Kalau nggak ada scraper bisa boleh pakai pisau ya untuk memotong. Nah, setelah didiamkan, saya tabur tepung dulu di atasnya karena nanti mau digulung di atas telenan, di atas loyang, supaya alas, supaya tidak lengket. Kita pakai minyak boleh ya teman-teman, tapi saya tidak terlalu suka banyak minyak gitu. Nah, jadi pakai tepung aja ini supaya tidak lengket di alasnya gitu. Nah, kita gulung-gulung seperti ini sambil diuleni, sambil ditekan. Nah, dibentuk memanjang seperti ini ya teman-teman, ini supaya motongnya itu lebih gampang. Nah, ini saya pakai pisau boleh, tapi kalau pakai pisau kalau bisa dibalik ya, takutnya kena alas. Nah, terus gini, saya potongnya segini, sesuai selera teman-teman aja ya, mau lebih gede boleh digedein, mau lebih tipis lagi boleh ditipisin. Nah, setelah saya potong-potong, kemudian ambil satu adonan di sini. Nah, saya uleni seperti mencuci baju. Seperti ini ya teman-teman, gilas seperti mencuci baju gitu. Nah, setelah itu dibulatkan. Ini supaya lebih padat gitu ya teman-teman. Oke, satu lagi.
uleni seperti mencuci baju. Nah, seperti ini. Digusak lamun kambi mah digusak kumbay aku. Wis terus dibulet-bulet namaning. Nah, lakukan seperti ini sampai adonan habis ya teman-teman. Kita bulatkan seperti ini. Oke, simpan, selesai, udah selesai semuanya. Nah, kalau misalnya udah ini, kita siapkan mangkok atau baskom. Terus diolesin minyak dulu supaya adonannya tidak lengket ke baskom. Kalau ada pakai loyang yang segi 4 gitu ya teman-teman, supaya tidak saling tindih. Nah, kemudian taruh di atasnya setelah diolesi minyak tadi. Kalau pakai loyang nggak saling dempet, nggak saling begini ya teman-teman. Nah, kemudian diolesi pakai minyak goreng. Diolesi di setiap sela-selanya juga supaya tidak saling lengket. Terus tidak perlu terlalu banyak minyak ya teman-teman. Ada yang bikin congyobing yang direndam pakai minyak banyak gitu, tapi saya enggak perlu minyak terlalu banyak. Diolesin aja seperti ini. Sela-selanya juga, kemudian kita tusuk tuh lembut banget, udah kelihatan empuk banget ya. Oke, kita diamkan dulu sebentar. Setelah ditusuk-tusuk tengahnya, diamkan dulu sebentar. Setelah itu kita bikin olesannya ya teman-teman. Nah, ini nih yang paling penting, yang paling banyak ditanyain bahan olesan. Di sini tepung terigu 2 sendok makan ya. Kemudian tambahkan minyak goreng panas, jadi minyak goreng bersih dipanasin gitu. Kemudian siram ke tepung terigu secukupnya aja. Aduk sampai rata dan teksturnya itu agak kental ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh, seperti ini. Kalau misalnya bikinnya banyak, bisa ditambahin lagi tepung terigunya. Nah, di sini sudah seperti ini. Kemudian saya siapkan untuk menggilingnya. Ini kalau nggak ada pakai botol juga nggak apa-apa ya. Ambil satu adonan. Tuh adonannya masya Allah empuk banget, sudah lembek, udah ini banget, tapi nggak lengket ya. Tuh, habis itu dipipihkan, digepengkan seperti ini. Jadi nggak perlu terlalu rapi atau gimana gitu, yang penting digepengkan. Kemudian diolesi dengan olesan tadi ya. Jangan lupa sebelum diolesin itu diaduk-aduk dulu minyak olesnya. Nah, setelah itu diolesi, kita lipat sisi kanan dan sisi kiri, kita lipat. Nah, setelah dilipat diolesi lagi. Setelah diolesi kemudian tumpuk jadi satu ya. Nah, pakai satu. Habis itu kita tarik dan banting sambil ditarik begini ya teman-teman. Kalau nggak dibanting boleh pakai apa namanya, digiling gitu supaya lebih memanjang gitu, boleh. Nah, setelah memanjang begini kita gulung satu sisi seperti ini ya, seperti obat nyamuk. Boleh digiling pakai yang tadi tuh, gilingan yang tadi tuh bentuknya lebih panjang gitu, boleh. Nggak perlu dibanting gitu, digiling kayak digepengkan. Nah, oke, sekarang kita kita bikin satu lagi. Nah, olesi pakai minyak olesan tadi, kemudian bagian atas lipat, bagian bawah juga lipat, diolesi lagi. Diolesnya jangan terlalu banyak ya, tipis-tipis aja minyaknya gitu. Nah, di sini terus kita tarik dan banting. Tuh, ini tuh adonannya bagus banget. Jadi saat ditarik itu mulur teman-teman, mulur terus nggak tugel, nggak patah. Nah, kemudian digulung seperti obat nyamuk begini. Terus yang bagian ujungnya itu kita taruh di bagian bawah, lipat ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, lakukan kayak tadi sampai adonannya habis. Nah, setelah selesai kita tutup dulu sebentar. Habis itu kita siapkan alas.
Ini alasnya saya pakai alas yang lebih kecil ya teman-teman, karena tadi udah kotor, udah kepake. Nah setelah itu ambil satu adonan, kemudian digepengkan seperti ini. Nah untuk menggepekannya itu terserah sesuai selera aja ya, mau lebih tipis, lebih lebar, lebih tipis, atau yang tebal boleh. Seperti ini. Setelah itu digoreng ya. Setelah seperti ini, kurang lebih tipisnya seperti ini. Boleh lebih tipis lagi juga boleh ya teman-teman. Nah di sini sudah saya tiapkan teflon, dan teflon saya sudah diolesi minyak, kemudian taruh yang tadi yang udah digepengkan tadi. Nah ini nih tips yang paling penting juga ya teman-teman. Habis taruh teflon agak setengah mateng, kita putar, kita balik. Nah seperti ini. Setelah itu ditekan-tekan ya, ditekan-tekan seperti ini, jadi supaya lapisannya itu keluar. Nah ditekan-tekan seperti ini, selain supaya lapisannya keluar, juga supaya teksturnya itu tidak keras, tidak ngerempel gitu teman-teman. Jadi dapatnya tuh lemes gitu. Oke, setelah itu kita balik lagi. Nah kalau misalnya mau disimpan di freezer boleh seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu matang. Nanti kalau misalnya mau disiapkan buat sarapan setiap pagi, tinggal keluarin, tinggal panasin ya, tekan-tekan aja terus seperti ini. Ini saya mau panggang sampai matang, sampai kecoklatan. Nah sudah keluar tuh, ditekan-tekan gitu, keluar lapisannya. Nah kita cobain ya, coba lihat, kita lihat lapisannya gitu, lembut-lembut banget tuh teman-teman, cantik ya, cantik banget tuh. Lihat tuh lapisannya tuh tipis-tipis kayak pastry atau apa gitu ya, lapis-lapis, enggak ngomongnya ribet banget, aduh pusing. Tuh cantik banget tuh. Tuh lihat satu lagi tuh, ada berapa lapis tuh, lembut banget ini tuh. Di resep ini tuh nggak bakal gagal ya teman-teman, cobain aja ya, nggak bakal gagal. Nah udah, ini udah matang ya teman-teman. Oke, sampai di sini. Untuk teman-teman yang mau coba, semoga berhasil. Ini anti gagal ya teman-teman. Lihat cantik banget. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Dadah.